Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fika Sukmana Mandani dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 4. Perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol terjadi dari tahun 1651 sampai 1664. Awalnya pada tahun 1615 Spanyol datang ke Minahasa dengan tujuan utamanya yaitu menyebarkan agama Kristen dan Katolik. Selain itu, Spanyol datang ke Minahasa untuk perdagangan karena tanah Minahasa kaya akan dengan rempah-rempah. Hal ini yang membuat Spanyol berniat untuk menetap di Minahasa. Selanjutnya, pada tahun 1617, bangsa Spanyol membangun benteng di dekat Sungai Manarou di Manado sebagai tempat pemukiman, penampungan bahan-bahan perdagangan, bahkan sebagai benteng pertahanan dari ancaman musuh baik sesama dari kulit putih maupun orang Minahasa. Lama-kelamaan, pemerintah kerajaan Spanyol tertarik untuk menancapkan kuku kolonialismenya di Minahasa. Sejak saat itulah mulai diadakan hubungan perdagangan. Berdasarkan hasil musyawarah dengan tetua adat lainnya, dibenarkanlah untuk mengadakan kegiatan pembelian hasil bumi. Kemudian pada tahun 1623, Raja Spanyol memerintahkan untuk membuat kapal niaga yang bertonnase besar guna mengangkat komoditas hasil bumi dari tanah Minahasa. Tidak hanya itu, benteng yang ada di Manado direhab menjadi lebih besar. Hal ini yang mempengaruhi posisi Spanyol semakin lebih kuat, sementara posisi Portugis semakin melemah dan akhirnya meninggalkan tanah Minahasa. Selanjutnya terjadilah perang pertama pada tahun 1651 karena yang pertama, orang Minahasa merasa kehadiran Spanyol semakin mendominasi. Yang kedua, perlakuan oknum-oknum militer sudah melanggar kesepakatan seperti merampas hasil pertanian, menganiaya, bahkan memperkosa wanita Minahasa. Dan yang lebih parah, pihak Spanyol mewajibkan kepada orang-orang Minahasa untuk membayar pajak kepada mereka. Hal ini yang membuat para ukung setempat marah dan memerintahkan semua laki-laki dan perempuan untuk mengangkat senjata untuk mengarangi orang-orang Spanyol. Pada perang pertama ini dimenangkan oleh orang Minahasa. Kedatangan bangsa Spanyol yang dipimpin oleh Bartolomeo de Sousa mempunyai maksud untuk kembali menguasai hasil bumi tanah Minahasa. Mengetahui hal itu, orang Minahasa mengadakan musyawarah di Bukit Tindurukan, Pinawetengan, dan menghasilkan keputusan untuk meminta bantuan kepada bangsa Belanda yang berada di Ternate. Akan tetapi, armada yang Belanda yang dipimpin oleh Paulus Andriessen mengalami kekalahan di laut dari armada Spanyol ketika sedang menuju Minahasa. Akibatnya, superioritas Spanyol terhadap orang Minahasa semakin mendominasi. Hal ini yang mendorong pihak Belanda untuk membantu Minahasa dengan perjanjian apabila bangsa Spanyol berhasil dikalahkan dan keluar dari tanah Minahasa. Orang Minahasa mengizinkan orang Belanda mendirikan benteng di Manado. Mendengar hal itu, bangsa Spanyol menganggap pihak Belanda telah melanggar perjanjian Münster pada tahun 1648. Tetapi pihak Belanda tidak menghiraukan, bahkan menambah kekuatan militer yang ditenangkan dari Batavia diangkut oleh kapal Maluku dan Diaman tiba di Manado untuk memberi ultimatum kepada pasukan Spanyol agar segera meninggalkan tanah Minahasa. Yang ketiga, perang lintas walak Minahasa dengan pasukan Spanyol terjadi dari tahun 1661 sampai 1664. Perang ini terdiri dari 4 perlawanan. Yang pertama, perlawanan walak Tombulu. Saat terjadi perang dahsyat, tiba-tiba pasukan Spanyol mencuri Putri Ukung Tombulu. Menyadari bahwa putrinya sudah diculik, beliau langsung memerintahkan Warene Tombulu untuk mengejar pasukan Spanyol. Hasil pengejaran tersebut membunuh beberapa perwira Spanyol dan mendapatkan kembali Putri Ukung Tombulu dengan selamat. Perlawanan yang kedua yaitu Walak Tolour terjadi karena Mononimber dibunuh oleh Pedro Alcázar. Mendengar pemimpin walaknya tewas, orang-orang Tondano langsung memerangi Spanyol dan berhasil membuat pasukan Spanyol mundur dan lari ke kawasan pantai timur Minahasa. Selanjutnya, perlawanan ketiga yaitu perlawanan Walak Tonsek.
Kali ini, pasukan Spanyol bersama dengan pasukan Tidore dan Bolang Mongondo berhasil membunuh wali yang sedang upacara ritual dan menangkap beberapa perempuan untuk dijadikan budak. Tapi warane-warane Tonsea tidak gentar dan berhasil menghancurkan pasukan Spanyol. Dan yang terakhir, perlawanan walak-walak Ton Sawang, Tom Basian, dan Tom Boan di Awurang. Meskipun Spanyol berkali-kali kalah dari warane-warane Minahasa, tidak menghilangkan niat utamanya untuk kembali menguasai hasil bumi tanah Minahasa. Kali ini Spanyol datang dengan pasukan lebih banyak. Begitu juga dengan warane-warane Minahasa yang dipimpin oleh Ukung Oki, Londe, Leleng Boto, dan lainnya. Menurut Profesor Dr. Abilapian, suku Minahasa satu-satunya suku di Asia yang berhasil mengalahkan bangsa Spanyol.